Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe, and share. Yang sudah share, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Fungsi persediaan, tujuan manajemen persediaan, model pengendalian persediaan. Pengertian manajemen persediaan ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian persediaan. Kegiatan bisnis yang memerlukan manajemen persediaan adalah seperti bidang industri, manufaktur, dan perdagangan. Dalam industri manufaktur, persediaan terdiri dari yang pertama, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan barang pembantu. Sedangkan fungsi persediaan ialah menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Dan tujuan manajemen persediaan yaitu menekan investasi modal dalam persediaan pada suatu tingkat yang minimal, mengurangi pemborosan biaya yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpanan, dan pajak, serta asuransi persediaan, mengurangi resiko kecurangan atau kehilangan dan resiko kerugian akibat penurunan harga, mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. Selanjutnya kita akan mengetahui itu model pengendalian persediaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan cara tradisional dalam mengelola persediaan, yaitu dengan cara memiliki persediaan minimal untuk mendukung kelancaran proses produksi. Biaya persediaan dapat diminimumkan dengan memiliki jumlah pesanan yang optimal atau Q, yang kadang-kadang disebut juga jumlah. Sedangkan kelemahan model EOQ itu yaitu menetapkan pemasukan sebagai mitra bisnis sementara karena paradigmanya untung kurang rugi diterapkan pada mereka, sehingga penggunaan model ini terjadi berganti-ganti pemasok, dan hal ini dapat mengganggu proses produksinya. Keunggulan model EOQ itu yaitu yang pertama, dapat dijadikan dasar penukaran atau trade-off antara biaya penyimpanan dengan biaya persiapan atau biaya pemesanan atau start-up cost. Yang kedua, dapat mengatasi ketidakpastian penggunaan persediaan pengamanan atau persediaan. Yang ketiga, mudah diaplikasikan pada proses produksi yang outputnya telah dimiliki standar tertentu dan produksi secara massal. 4. Lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat. Jika ada pasien yang sakit mendadak dan perlu obat segera, apotek rumah sakit dapat melayani dengan cepat. Tingkat perputaran persediaan. Persediaan barang sebagai pos utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Apabila perusahaan kurang tepat dalam menentukan jumlah investasi dalam persediaan, maka akan berakibat ganda dalam laporan keuangan, yaitu pada aset perusahaan dan pada probabilitas. Selanjutnya, Supply Chain Management atau SCM. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan tersebut
semakin lama semakin cepat, sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan keras untuk berkembang dan bertumbuh. Perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tuntutan konsumen, tuntutan stockholders, teknologi informasi, siklus hidup produk, tuntutan aspek sosial dan lingkungan. Di dalam supply chain management atau SCM terdapat dua strategi, yaitu strategi lean supply chain. Berikutnya, strategi agility supply chain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang titik pemesanan kembali atau reorder point. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku, perusahaan harus mempunyai persediaan, yaitu suatu jumlah persediaan bahan baku yang harus selalu ada dalam gudang untuk menjaga kemungkinan terlambatnya bahan baku yang dipesan. Di samping itu, perusahaan juga harus memperhitungkan penggunaan bahan baku selama waktu menunggu datangnya bahan baku yang dipesan atau lead time. Biaya kehabisan persediaan. Perusahaan takut apabila terjadi kehabisan persediaan. Bila perusahaan kehabisan persediaan, maka akan melibatkan analisis 4 faktor, yaitu 1. Siklus persediaan per tahun, 2. Unit kehabisan persediaan, 3. Kemudian kehabisan persediaan, dan 4. Biaya kehabisan persediaan per unit. Biaya kehabisan persediaan dapat disajikan dengan perhitungan 1. Biaya kehabisan persediaan sama dengan siklus persediaan per tahun dikali unit kehabisan persediaan dikali kemungkinan kehabisan persediaan dikali biaya kehabisan persediaan per unit. 2. Siklus persediaan per tahun sama dengan kebutuhan bahan baku per tahun per EOQ. Yang ketiga, unit kehabisan persediaan sama dengan pemakaian bahan baku harian atau mingguan, unit bahan baku tenggang waktu atau lead time. Berikutnya, kemungkinan kehabisan persediaan adalah probabilitas atau pemakaian bahan baku harian. Selanjutnya, biaya kehabisan persediaan ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan manajemen pembelian. Selain biaya kehabisan persediaan, saya akan membahas tentang pengawasan persediaan. Hakikat dari pengawasan persediaan atau barang adalah mulai bahan baku dipesan sampai produk jadi digunakan oleh konsumen, yang terdiri dari pengawas fisik, nilai, dan biaya. Pengawasan barang tersebut meliputi pengawasan bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, dan pengawasan barang jadi. Pengawasan bahan baku dan bahan pembantu dimulai dari bahan pesan sampai dengan permintaan pemakaian bahan dalam proses produksi. Selanjutnya, persediaan model keunggulan, salah satunya yaitu menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk hanya dalam kuantitas yang diminta pelanggan. Selain itu, keunggulan JIT yaitu dalam persediaan kecil mungkin 0. Selanjutnya, tata letak pabrik dikelompokkan satu macam produk atau sistem sel. Selain itu, JIT memiliki keunggulan pengelompokan karyawan dalam satu jenis produk. Kritik terhadap JIT. 1. Sulit bagi perusahaan yang memproduksi secara massal hanya melayani pesanan pelanggan saja. Misalnya, pabrik gula, kopi, sabun, dan hanya memproduksi satu jenis produk. Selain itu, dalam industri sulit sekali tidak memiliki persediaan, khususnya yang bahan bakunya impor. Selanjutnya, sulit dilakukan oleh pabrik-pabrik pada umumnya yang memproduksi satu macam komoditi dengan teknologi khusus. Next, menempatkan karyawan pada keahlian khusus pada satu jenis produk tidak mudah dan mungkin biayanya mahal. Berikut contoh soal dari manajemen persediaan.
PT Sejahtera pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit, di mana harga bahan baku per unitnya 2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan ialah 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa R yaitu jumlah bahan baku sama dengan 240.000, S biaya pemesanan yaitu 150.000, P sama dengan harga beli per unit yaitu 2.000, dan I biaya penyimpanannya yaitu 25%. Dari soal tersebut diminta A. Berapa jumlah pemesanan paling ekonomis atau economy order quantity. B. Berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam kurun waktu setahun. C. Berapa hari sekali perusahaan harus melakukan pemesanan, di mana asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. D. Apabila waktu yang dibutuhkan dari saat memesan sampai bahan baku tiba di perusahaan ialah 2 minggu, maka kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Di sini kita asumsi 1 tahun sama dengan 50 minggu. Langsung saja kita jawab pertanyaan dari soal tersebut. Bagian A, berapa jumlah pemesanan paling ekonomis atau economy order quantity? Economy order quantity sama dengan akar dari 2 kali R kali S per P kali I. Economy order quantity sama dengan akar dari 2 kali 240.000 dikali 150.000 per 2.000 dikali 25%. 2 kali 240.000 dikali 150 diperoleh hasil 72 miliar. Sedangkan 2.000 dikali 25% diperoleh 500. Maka dari itu dihasilkan 100 akar dari 144 juta. Akar dari 144 juta yaitu 12.000. Selanjutnya kita jawab pertanyaan B. Berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam kurun waktu setahun? Pemesanan yang dilakukan perusahaan dalam setahun yaitu 240.000 per 12.000 sama dengan 20. 240.000 diperoleh dari R, di mana R merupakan jumlah bahan baku, dan 12.000 diperoleh dari economy order quantity. Maka dari itu 240.000 per 12.000 sama dengan 20 kali pemesanan. Maka perusahaan dalam setahun akan melakukan 20 kali pemesanan. C. Berapa hari sekali perusahaan harus melakukan pemesanan jika asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari? Jika 1 tahun sama dengan 360 hari, maka pemesanan dilakukan perusahaan sama dengan 360 per 20 diperoleh 18. 360 diperoleh dari asumsi 1 tahun yaitu, sedangkan 20 diperoleh dari pemesanan yang dilakukan perusahaan dalam setahun, sehingga dihasilkan 360 per 20 sama dengan 18 hari sekali. Maka perusahaan akan melakukan pemesanan sebanyak 18 hari sekali selama kurun waktu 1 tahun. Terakhir kita jawab yang D. Apabila kurun waktu yang dibutuhkan dari saat memesan sampai bahan baku tiba di perusahaan 2 minggu, kapan perusahaan melakukan pemesanan kembali? Jawabannya, ROP sama dengan penggunaan bahan rata-rata per hari kali lead time kali safety stock. ROP yang dimaksud yaitu reorder point, di mana ROP merupakan titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan.
Itulah jawaban yang dapat saya terangkan.